Oke. Halo, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Nih mohon maaf sebelumnya Gus ya. Saya nih selama ini belum punya guru mursyid. Tapi apakah wusul itu harus ada guru mursyid atau gimana Gus? Itu. Sampun? Sampun. Nggih. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ngaji rutinan kita jatuh di hari Senin yang ketiga setiap bulan, tepatnya di Tambak Wedi Gang Buntu, Tambak Wedi Baru nomor 103 Balik RW 04. Untuk malam hari ini kita akan membahas ciri-ciri tanda-tanda jikalau ruhaniyah kita itu sudah masuk di dalam golongan-golongan yang tidak hanya di muraqabah akan tetapi juga sudah sampai pada musyahadah. Artinya golongan ciri-ciri golongan hati yang sudah menjadi kekasih Allah. Hal ini Allah tuangkan di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Menawi saged dipirsani monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah, eling-eling yen sak temene kekasih Allah iku. Berarti kekasih Allah itu yaitu beliau-beliau itu proses awalnya adalah yastami'unal qaula. Beliau-beliau itu sudah hatinya bisa menerima ajaran Rasulullah yang khusus terkait pembimbingan ruhaniyah yang di dalam Al-Quran ajaran dinul haq ai dinut tauhid. Hati yang sudah bisa menerima wejangan-wejangan yang ada kaitannya dengan ilmu tauhid, ilmu yang mendidik bagaimana caranya ruhaniyah itu bisa mengesahkan Allah, atau ruhaniyah itu hanya beriman pada Allah sekalipun setiap saat dan waktu dibenturkan kita dengan urusan-urusan dunia, tetap hatinya itu yattabi'una ahsanahu, mengikuti apa petunjuk di dalamnya. Petunjuknya hanya ada satu, mengukuhkan ruhaniyah bahwasanya yang beraf'al itu hanyalah Allah dari segi apapun. Apakah dari segi yang ditampilkan terhadap makhluk yang bisa bergerak ataupun tidak bergerak,
Yang tidak bergerak contohnya air. Ki misale tatkala jenengan meminum air, terasa di dalam diri Anda segar, terasa di dalam diri jenengan hilang sifat ngelai, sifat dahaganya hilang. Tetapi hati sampean tidak beriman, datangnya rasa segar, hilangnya rasa ngelak, dahaga itu disebabkan karena air, tetapi hati jenengan hanya beriman karena Allah, dengan dasar bahwasanya makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Makhluk itu sifatnya tidak punya daya upaya apapun untuk mendatangkan rasa segar atau mendatangkan manfaat atau mudarat, akan tetapi bila mana munculnya manfaat atau mudarat, pama ta'malun, semata-mata itu datangnya dari Allah. Jadi hati tetap ada di situ. Lah, ketika sudah hati zikir di wilayah tersebut, maka Allah katakan dalam surat Yunus tadi, ala inna auliya Allah, ingatlah bahwasanya para kekasih Allah itu pertama cirinya la khaufun, tidak ada di dalam hati para kekasih Allah itu ketakutan dalam hal apapun. Apa yang didatangkan Allah, baik lewat kondisi apapun, beliau tidak ada rasa takut. Apakah besok itu masa depanku, masa depan anak putuku, itu gimana? Nggak ada pertanyaan. Dia tidak punya rasa takut manakala masa depannya anak atau masa depan kita itu yang menakutkan, nggak ada. Itu ciri. Karena apa? Karena beliau hatinya itu sudah menetapkan bahwasanya Allahu khalaqakum, sifati makhluk iku seperti patung. Iku sifat sesungguhnya. Patung. Apa yang sekarang dia hadapi ataupun yang akan datang dia hadapi, beliau sudah tidak rasa takut disebabkan karena hatinya sudah beriman bahwasanya semuanya karena Allah, dan kita makhluk itu bisanya itu mengikuti apa kehendak dan keputusan Allah, sehingga berdoa gak bisa. Dia berdoa nggak bisa, artinya apabila terjadi dia berdoa, itu bukan semata dia yang berdoa. Misalkan jenengan punya azam, kehendak, yang kehendak itu apa ada kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan anak, kaitannya dengan keluarga. Yang kehendak itu pada umumnya biar hasil. Itu ketika saat muncul kehendak itu, dalam hati sampean itu sudah tidak mengakui kalau itu kehendak kita, nggak punya. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud tajalli.
menetapkan bahwasannya keakuan Allah yang mendominasi atas segala apapun. Disitulah letak mengapa beliau itu hatinya la khaufun, tidak ada rasa takut apa nanti kehendak itu nyocoki ing mungguh sifat basariyah atau basiroh, tidak. Jadi gak nyocoki iku dia mboten khawatir. Ambit kula tulisi. Ketika azam itu datang, kehendak itu datang, mungkin ing mungkuh manusia pada umumnya gak ingin yang namanya kehendak atau azam itu tadi tidak hasil. Semua manusia miturut sifat basariyahnya itu pengen semua apa yang direncanakan itu hasil. Itu pasti siapapun kita. Cuman di dalamnya itu kehendak itu manusia ada dua kelompok. Ada kelompok di mana manusia itu masih menetapkan sifat basariyahnya kehendak dalam dirinya. Lah, ini yang bahaya. Ketika saat hati mengakui kehendak atau rencana itu kita sebagai makhluk, manakala nanti terjadi kehendak itu tidak nyata, kehendak itu tidak hasil, mesti hati ini dalam hati kita itu bermasalah. Itu pasti. Mengganjal dalam hati kita karena kehendak itu tidak hasil. Ini dikarenakan kalau hati kita itu duduk di takholli. Inilah yang kumaksud, ada kepentingan nafsu di dalam kehendak. Tatkala ini nanti tidak hasil, yang terjadi hati sampean itu pasti gerunjal, nyalahno ini, nyalahno itu, sebab ini, sebab itu. Wah, hati sampean gak jadi nyaman. Tetapi yang kita bahas pada malam hari ini surat Yunus ayat 62 sebaliknya, yaitu kehendak, di mana kehendak ini hati kita duduk di tajalli. Tajalli berarti di dalam hati jenengan sudah tidak mengakui kehendak jenengan, tetapi kehendaknya Allah itu yang di atas itu. Tulisan yang di atas, bukan Allah nama, bukan hidup sifat, tapi yang tak maksud di dalam Al-Quran ana Allah. Paham Pak Bungi? Bon. Tatkala ruhaniyah ini sudah jatuh di wilayah tajalli, maka apapun hasil dari sebuah kehendak yang tadinya itu, apakah kehendak itu nyata atau kehendak itu ditunda kenyataannya terhadap Allah, jenengan itu la khaufun, tidak ada rasa takut. Karena apa? Zomina sapa Allahu Gusti Allah
ala jami'i as'alihim, artinya Allah wis jamin atas seluruh apapun yang ada di dalam diri kita yang namanya kehendak itu pasti dikasihkan. Cuman aja Allah tidak menetapkan, memunculkan kehendak itu, yang kehendak itu miturut sifat basariyah Anda itu, misalkan hari besok, tapi ditunda hari besok berikutnya. Bapak Ibu, bagi golongan aulia, golongan kekasih Allah itu tidak ada bedanya tatkala kehendak itu nyatanya besok atau lusa, lafar qabainahum, tidak ada beda. Disitulah Bapak Ibu hati beliau tidak ada penyakit takut, itu nggak ada. Cuman di sini kan pertanyaannya, kekasih Allah itu golongan di mana? Jangan disamakan antara di musyahadatul fana dengan kamil, dengan bakok, jangan disamakan. Sebab terkadang ketika saat, mohon maaf, hari besok itu tidak dinyatakan, kadang muncul rasa di dalam hati yang ganjel, dikarenakan pada saat itu tidak ada di musyahadah. Tetapi selang waktu entah berapa menit muncul rasa tidak ada takut, itu muncul karena kembali lagi ke musyahadah. Tergantung Gusti Allah meletakkan kita itu golongan kekasih Allah di mana. Yang jelas golongan kekasih Allah itulah khaufun, tidak ada rasa khawatir atau rasa takut apa yang akan terjadi terkait sekarang atau besok masalah kehendak tersebut. Sibuk hatinya, yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sibuk hatinya itu, beliau itu lewat kunci zikir itu, sehingga dia ada di musyahadah. Itu yang pertama. Yang kedua, walahum yahzanun, walahum lan ora ono utawi mereka iku yahzanun, rasa gelisah dan rasa khawatir. Boten wonten. Sekalipun jenengan sekarang itu dituntut anak terkait finansial, besok waktunya bayar, besok waktunya nyuwun sewu, kula ngeten Pak. Lah sekarang belum ada yang dibuat. Walahum yahzanun, rasa khawatir atau rasa gelisah itu mboten enten. Sama sebetulnya itu. Mengapa dia tidak ada rasa khawatir dan gelisah? Karena ruhaniyah itu beliau di posisi yadhkurunallaha, memegang tali Allah yang disebut sebagai zikir sirul asrar, sehingga dia itu tidak memandang makhluknya yang berupa kebutuhan, tidak memandang makhluknya yang berupa anak meminta tadi, dan atau dia tidak memandang dari sisi yang fana, siapa makhluk.
tetapi beliau hatinya sibuk memandang Allahnya yang berperan satu-satunya. Tentunya Bapak Ibu, ini juga tidak mudah bagi kita yang belum menjadi kekasih Allah. Tapi bagi jenengan yang hatinya sudah menjadi kekasih Allah, niki sangat mudah. Sehingga kayak koyok iya bahasa Indonesia ini koyok iya apa? Kayaknya itu ada sang pembisik di dalam hati sampean menarik untuk makrifat pada Allahnya. Ini secara otomatis, baik qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim, baik ketika saat jenengan posisi dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, atau keadaan berbaring, intinya dalam kondisi apapun jenengan kalih kula yang sudah dikatakan Allah sebagai aulia di mata Allah, itu mudah sekali jenengan kalih kula niki hati makrifat pada Allah. Lewat sinilah Pak, akhirnya tidak ada rasa khawatir dan gelisah. Disimpulkan dari berbagai ciri-ciri aulia manahipun adalah tatmainnul qulub, anteng hatinya. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan berzikir hatimu akan tenang. Zikir yang dimaksud di sini adalah eling sadar apapun yang terjadi iku sing agawe mung Gusti Allah. Seperti masa sekarang itu teriknya atau apa, kemaraunya panjang ya, banyak daerah-daerah yang waktunya itu menanam sampai sekarang belum menanam. Seperti kemarin kami di Blora sudah dikasih hujan 2 kali, anggepe iku hudan maneh sampun nebar benih wenih. Kalau Pak petani sudah nebar wenih ya, ternyata habis itu tanahnya nelo-nelo lagi. Lah, rugi berapa bahasa syariat? Lah, ini kalau tidak dibarengi dengan hati berzikir, ingat sadar bahwasanya semua karena Allah, mesti kita itu rasa khawatir, rasa gelisah dan lain sebagainya akan menyerang di dalam hati kita. Tapi berhubung ini kajian kita pada malam hari ini adalah khusus masalah ciri-ciri para kekasih Allah itu tidak seperti itu. Kalau secara umum kita bicara aulia kekasih Allah kok si jerone lah ngoten nggih, secara umum. Padahal mudah sekali untuk meraih titel atau apa ya, makom yang seperti sangatlah mudah. Kan cuman satu, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tauhidnya sudah, amal perilaku berdasarkan tauhid, istiqomah dengan terus menerus. Ini mudah sekali. Itu kalau sudah bagi yang sudah menerima ilmunya. Pertama yang paling sulit itu buka ilmunya ini loh Pak. Bisa diterima atau tidak ini sangat susah sekali. Tidak mudah.
Saya 23 tahun berdakwah tentang dinul haq ini, setidaknya itu sedikit banyaknya keluh kesah yang kurasakan itu gampangane cara ngomong mudah gini. Mana di antara hamba Allah yang mudah menerima dan tidak, itu bisa dipilah-pilah. Laksana gini Pak, jenengan menjabut tanaman yang tanaman itu sudah mengakar di tanah, apalagi tanaman ini sudah berbuah, sampai jebol iku wangel. Dibanding jenengan jebol satu tanaman lagi cukul Pak, baru cukul sampai tarik dari tanah, sangat mudah. Artinya apa? Ternyata justru ilmu ini susah masuk terhadap mereka-mereka yang sebelumnya itu kedahuluan pinter, kedahuluan alim, susah ilmu itu masuk, susah banget. Karena apa? Karena sudah mengental, hukum-hukum dohiriyah ini sudah mengental. Malah justru sing mudah itu ya, pertama mereka ngaji sudah lama terkait tauhid tapi ora dong-dong, karena yang dikaji itu bahasanya memakai bahasa kinayah atau bahasa isyarah. Akhirnya oh ini maksudnya lho, ngoten lho. Pertama. Kedua, mudah bagi mereka yang syariatnya tipis. Syariatnya tipis, artinya gak kedahuluan pinter nih lho Pak, gak kedahuluan ngalim ya. Tapi ya jangan dikebiar uyah. Artinya apa? Kadangkala juga menemukan sudah ngalim ilmu syariate, ngalim ilmu thariqoe, mudah dia menerima. Ada yang seperti ini, ada Pak, dan itu langsung terlibat pada diri saya dan beliaunya. Ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau toh Allah sudah mengatakan bahwasanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, berarti yang dimaksud zikir di sini adalah bukan yang dimaksud zikir ngucap bil lisan atau bil qalbi, bukan yang dimaksud zikir di sini adalah bil lisan la ilaha illallah, bil qalbi Allahu Allah, bukan. Tetapi yang dimaksud zikir di sini adalah ingat, sadar bahwasanya semua apapun yang terjadi itu, yang berafal, yang berperan, hanyalah laisa kamisrihi syai'un. Lah inilah Pak zikir yang menjadikan hati sampean kalih kula iku menjadi hati yang tenang. Coba kita gak usah bicara orang lain, kita bicara diri kita sendiri dulu Pak ya. Ketika saat kita sudah mendawamkan zikir jahri, bahkan zikir sirri, coba jenengan piyambak kali kula bisa ngeraosake mana letak ketenangan hati? Enggak ada. Umpomo saya itu guru, punya murid katakanlah 100, kok berondoli, apa berondoli ini Pak? Merotoli nih loh, merotoli habis sampai setugel misalnya, gak susah, susah. Kita sebagai guru punya yayasan, entah itu tadi ibtidak, sanawi, aliyah, asalnya santri kita itu 100 kok malah menjadi 3, mesti susah Pak, mesti susah hati kita nggak bisa tenang. Padahal
saya itu sudah berzikir, yang zikir itu saya hitung jahrinya 10.000, sirinya 20.000, maka masih tetap tidak bisa tenang, tidak bisa. Katakanlah kita biasa nyekel uang, gak nyekel uang, gak pegang uang, piye rasanya? Ngeluh. Berarti zikir yang bisa menjadikan hati sampean iku tenang adalah adzikru bisiril asrar. Mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-Anbiya 87. Kalau sampean gak gelem buka Al-Qur'anul Qadim, buka Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Anbiya 87 dan 25. 87 itu mendidik terhadap kita bahwasanya Allah itu dekat, sehingga ada rasa dalam diri kita bahwasanya Allah itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang keberadaan diriku, katakan inni qaribun, sesungguhnya saya itu dekat. Loh, rasa yang menjadikan hati Anda bahwasanya Allah itu dekat itu ternyata ada di zikir sirul asrar, di pos su'aul basirah pun. Disinilah para ulama tasawuf menyarankan kita untuk menafikan sesuatu yang menjadikan jarak antara kita dengan Allah, sekalipun Allah itu dekat. Dekat berarti tidak bukan berarti tidak ada jarak. Kalau masih dekat itu mesti ada jarak. Makanya disebut muraqabah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika saat beraktivitas, hati kita itu sudah yakin bahwasanya yang menggerakkan kita adalah Allah. Iki muraqabah. Ada yang menggerakkan, ada yang digerak. Dalam diri kita masih merasa ada sebagai yang digerakkan. Iki muraqabah. Lah inilah Pak, sebagai calon kekasih Allah itu di sini. Dikarenakan apa? Di dalam diri kita itu muncul bahwasanya la ilaha illa anta itu dekat, Allah itu dekat. Itu tadi, karena yastami'unal qaula wa yattabi'una aksan. Kita telah mendengarkan ajaran dinut tauhid, sudah paham, terus kita melaksanakan amaliyah itu sesuai dengan petunjuk di dalam kefahaman ilmu tauhid itu. Akhirnya jenengan itu ada rasa yakin kalau Allah itu yang menggerakkan. Ingat, di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup. Itulah yang kumaksud Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala ruh ini rasanya tidak digugah, tidak dibangunkan, nggak akan pernah ketemu cahaya. Lah yang bisa menggugah, membangunkan rasa yang benar, iman yang benar adalah dinul haq. Di sini, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang maha suci, yang mengutus utusannya untuk membawa hidayah wa dinil haq dan ajaran dinut tauhid. Jadi antara hidayah dengan ilmu ini bersamaan. Ketika disampaikan ilmu nggak ada hidayah dari Allah, ya udah seperti kita itu meletakkan air di atas daun talas, ser gitu.
Tapi bersamaan dengan hidayah Allah, maka laksana kita menaruh air di tanah yang kering, di tanah yang tandus, maka jadilah subur itu tanah. Seperti itu. Setelah itu proses itu dilakukan, maka rasa akan muncul, iman yang benar yang akan muncul. Kata Rasulullah, iman yang benar adalah iman yang sudah jatuh di ihsan. Disampaikan anta budallaha ka'annaka taroh, dalam hatimu ada rasa, ada iman bahwasanya Allah itu dekat. Kalau sudah seperti ini, fastaqamu, teruskan, asahlah su'aul basyirah itu, diasah terus. Kita lakukan baik ketika saat kiaman kita berdiri, wa qu'udan ketika berduduk, wa ala junubihim ketika berbaring, terus zikir itu berjalan, maka sampailah ke ainul basirah, pos yang kedua, pertemuanmu dengan Allah. Akhirnya disebut musyahadah, inilah kekasih Allah. Kekasih di mana sudah tidak beriman lagi terhadap siapapun. Karena apa? Karena dirinya sudah tiada, dirinya sudah fana. Jadi yang digerakkan tadi sudah tidak ada, yang menggerakkan tadi sudah tidak ada. Terus yang ada itu apa? Inilah Bapak Ibu yang tidak bisa jenengan sebut. Inilah Bapak Ibu yang panjenengan tidak bisa menggambarkan dengan sesuatu apapun. Sehingga saya katakan inilah kul huwallahu ahad. Inilah ahad itu maksudnya. Artinya umpama disederhanakan itu dengan bahasa yang kita terima, yang di level ilmu itu gini Pak. Tadi kan ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan, itu muraqabah. Kalau di musyahadah itu adalah dijawab di dalam surat Toha ayat 14 itu. Sesungguhnya aku iki Allah, ora ono tidak ada Tuhan kecuali saya. Artinya ketika jenengan hening hati itu, hening ya, maka di situ akan muncul satu kalimah, ya aku iki Allah. Loh ngeten, tapi iki gak kena ditokno lho ya. Tidak boleh dikeluarkan. Ada bahasa di dalam hati jenengan itu, sang yang hidup itu berkata, ya aku iki Allah. Berarti yang mendengarkan siapa? Allah. Yang berucap siapa? Allah. Yang melihat siapa? Allah. Lah, kemanakah kita itu? Sudah tidak ada. Tambah bingung apa? Mboten nggih? Nanti jenengan tidak akan bingung lagi kalau memang terlibat betul-betul di situ. Kan sudah dikatakan syarat mutlak Anda nyata sang yang wujud, manakala kita yang merasa wujud itu tidak wujud. Baru nyatanya Allah akan terjadi pada dirimu setelah fananya rasa wujud dirimu. Nyatanya Allah akan berkehendak manakala setelah fananya nyatanya Anda yang berkehendak. Nyatanya Allah yang melihat setelah fananya Anda kita sebagai makhluk yang melihat. Nyatanya yang mendengarkan itu Allah, manakala setelah fananya nyatanya Anda yang mendengar. Berbagai macam. Nyatanya yang hidup sejatining Allah setelah fananya rasa Anda yang merasa hidup. Semuanya apa yang terjadi di dalam sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor,
kalam. Iki wis hilang kefanaan keagungan diri kita sebagai makhluk yang bersifat, maka nyatalah Allahnya yang segala-galanya di situ. Bapak Ibu, disitulah letak kedamaian hati jenengan. Bon, kita lajengaken ayat 63. Siapakah mereka yang disebut sebagai kekasih Allah yang tadi ciri-cirinya sudah diurai, yaiku alladzina wong akeh amanu kang podo ngiman podo percaya. Artinya imannya itu sudah jatuh di mana? Di musyahadah. Imannya sudah di ainul basirah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, otomatis dia itu dimanapun bertakwa dumateng Gusti Allah, otomatis disebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kebanyakan manusia yang diserukan Allah tentang takwa, kebanyakan itu hanya takwa secara dohir, jasmani, ninggalkan larangan, jasmani, menjalankan perintah. Tapi yang haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya ini sedikit sekali. Itu akan terjadi hanya terhadap kekasih Allah. Itu hanya terjadi pada iman yang sudah ihsan. Islam, iman, ihsan. Takwa secara hakikat belum terjadi. Terhadap golongan kita masih beriman, belum berihsan. Kalau sudah diihsan jenengan kali kula, maka haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya pasti akan muncul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ ada peringatan, jangan kau mati kalau tidak dalam keadaan muslim atau berpasrah diri. Lah, wong pasrah iku sakwise ketemu Gusti Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, baru bisa pasrah itu. Amin Ustaz. Niki Qur'ane dawuh wong isok pasrah, islame iku betul-betul benar, iku wa anibu, ketemu Allah dulu. Jadi kalimat wa anibu lekas baliyo kau ning Allah, ila rabbikum, terhadap Tuhanmu. Kalau kau sudah bisa kembali dan bertemu Tuhanmu, maka wa aslimu, otomatis Islammu bener. Ngaten niku. Lah yang dimaksud kembali itu apa, Pak? Tadi kan kita beriman seger iku tekone datangnya dari air. Lah dimaksud kembali dan bertemu Allah, iman jenengan itu sudah tidak pada air makhluk, tetapi pada alladzi, yang dimaksud Allah zat yang meliputi wa annahu apa? Wa annahu ala kulli syai'in muhit. Innahu ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk air ini. Lah, bisanya hati untuk jebus, apa jebus itu ya, tembus ketemu Allahnya lewat mana kalau tidak lewat dzikir sirul? Nggak bisa, Pak, kalau nggak lewat situ. Makanya pendidikan sirul asr menurut saya wajib disampaikan dan dibawa
oleh orang-orang syariat dan thariqah. Kalau tidak, ya jangan harap jenengan bisa sampai tembus bertemu Allah. Loh, kalau sudah masuk dan tembus bertemu Allah zikirmu, maka wa aslimu lahu, otomatis keislamamu iku sempurna. Wa aslimu lan pasrah sira kabeh lahu maring Gusti Allah. Akhirnya jenengan bisa pasrah karena Anda sudah mengakui diri Anda patung, maka kau harus pasrah nanggone sing duwe gerak mau. Yang punya gerak yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, lakukan ini min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematianmu. Lakukan seperti ini sebelum datangnya kematianmu. Sebab jikalau tidak lekas kau lakukan, summa tunsarun, matimu dalam keadaan su'ul khotimah, alias kau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebab ketika wong naza iku rebutan, Pak, rebutan, nafsu iku rebutan. Kadang wong naza iku didatangi ayahnya, didatangi orang tuanya atau temannya ataupun apapun, sing maksudi dikongkon elok DE, dan itu pasti terjadi pada siapapun, kecuali khusus hanya terjadi para kekasih Allah. Itu tidak akan terjadi terhadap mereka yang sebelum datangnya kematian itu dia sudah melaksanakan wa anibu niku ila rabbikum. Walaupun dia di posisi muraqabah loh Pak, walaupun dia masih di posisi muraqabah, belum muraqabah berarti calon kekasih, iku jenenge jenengan ngerepotno Gusti, budal ngaji gak gelem budal dhewe tapi njaluk disuh lagi ngerepotno Gusti Allah. Kuwi jan wis tak gemei kesempatan beberapa tahun gak kok laksanakno. Pun Bapak Ibu, wakanu yattaqun, secara otomatis takwa terhadap diri beliau-beliau itu terjaga. Sampai Rasulullah dawuh dalam satu hadis Sahih Bukhari, ittaqullaha haitsuma kunta, wis kuwi takwa gecok ana ndi awakmu manggon. Bertakwalah kau sekalian dimanapun kau berada. Takwa ini kan dari tiga hal. Ilmu, sing tak maksud ilmu adalah haqqatu qotih, takwa yang sebenar-benarnya adalah ilmu tauhid yang untuk mengesahkan dirimu pada Allah. Amal berarti praktek, prakteknya sampean di segala hal aktivitas lewat zikir sirul asal, istiqomah terus menerus. Nggih niki takwa. Nikilah yang dimaksud ayat haqqatu qatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Gak hanya secara syariat saja, tetapi juga secara hakikat. Tidak hanya secara jasmani kita meninggalkan larangan di dalam hukum syariah, menjalankan perintah di dalam hukum syariah saja tidak, tetapi takwa di dalam hati jenengan aplikasikan di dalam syariat. Apa? Anibudullaha waztanibut taghut. Misalkan jenengan waktu jasmani iki menjalankan perintah, ruhaniyahmu itu ini wajah tuat, iya, hati panjenengan iku madhep menyang urip. Artinya hati sampean lewat su'aul basyirah, rasa yang muncul di dalam hati jenengan bahwasanya kabeh perilaku itu afalnya Gusti Allah terjadi. Seiring dengan perjalanan waktu,
heningnya hati sampean datang Allah, maka lenyaplah keakuan dirimu, akhirnya muncullah keakuannya Allah. Posisi nek koyok ngene gendeng-gendeng jenengan. Nggih. Maksudnya gendeng apa? Cinta sampean iku lho hanya pada Allah. Nggak akan cinta terhadap selainnya, sehingga jangan heran kalau jenengan iki ngetrapno sing koyok ngene. Terjadinya hal ini di tengah-tengah jenengan sholat, jangan heran kalau dilupakan hitungan rokaat, dilupakan gerakan rukun sahnya sholat. Lali sampean. Sampean gak usah ragu, gak usah iki sholatku diterima apa gak. Mari ngadeg kok langsung sujud. Ya nek sujud sahwi. Ngoten. Nyuwun sewu. Ini sudah tidak berlaku bagi orang sing gendeng nang Gusti Allah. Saking gendenge sampean dilalekno Allah terhadap perkara selain Allah. Sing penting sampean ngalir mawon. Babalah orang lain, biarlah orang lain berkomentar apapun, abaikan. Udah. Sing penting ini wajah tuat hiya. Terhadap siapa? Wajia, hidup, yang mana lilladzi fataros samawati wal ard, yang menguasai gerak dohirmu, gerak jasadmu, gerak ruhaniyahmu. Fataros samawat, samawat iku ruhaniyah, wal ard jasmani. Udah ngalir aja. Hanifan, posisi madepmu iku temen-temen madep. Mancep cara wong makui kayu iku pakune iku bres gitu loh Pak. Kalau seperti itu, wama ana minal musyrikin, Anda bukan termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Itulah golongan makrifat. Golongan jenengan ini sudah diletakkan Allah, ruhaniyah ini di makom musyahadah. Bapak Ibu, pertanyaan, apakah bisa kami itu sampai di situ? Sedangkan saya itu masih sibuk urusan nyambut gawe. Lanjut ya. Saya masih tanggungan banyak, anak masih kecil-kecil, hutang masih numpuk, bisnis masih berjalan. Bisakah saya sampai di situ sebelum mati? Dan ataukah bisakah saya sampai di situ wong saya itu nggak ada garis keturunan wali, kiai wong sing apik monggo menungso. Nyun sewu, sampai kenal begenggek. Tahu begenggek? Mriki bahasanya begenggek napa? Itu pun bisa kok. Allah tidak pernah kalau menyampaikan tentang musyahadah makrifat pada Allah di dalam Quran itu mengkaitkan nasab, enggak. Status zahir juga tidak. Allah mengatakan hanya mayyasha nurun ala nurin, cahaya makrifat itu hanya diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha. Nah ini hamba yang dikehendaki saja. Siapa hamba yang dikehendaki? Kalau kita tahu ciri-cirinya adalah mereka yang sudah memegang sirul asrar dan mengistiqomahkan zikir tersebut di setiap saat dan waktu. Sibuk urusan kerja itu bukan alasan, bukan alasan utawa halangan yang menghalangi antara ruhaniyah sampai bertemu Allah. Nggak bisa, karena Allah pun di tengah-tengah pekerja. Jadi nggak ada alasan repot menjadikan penghalang Anda untuk tidak ketemu Allah. Enggak. Masih banyak tanggungan, itu bukan alasan.
Itu bukan penghalang Anda. Sebetulnya itu dihadapkan Allah hanya semata-mata innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Satu. Yang kedua, sebagai untuk mengokohkan hati sampean, bertambah tajam tauhid sampean, pengesaan hati sampean pada Allah. Memang itu yang kita hadapi. Semakin tajam makrifat sampean, ujian semakin berat, semakin besar. Nyun sewu, jenengan nek maku kawitan iku digawet napa didik-dik sik. Dididik sik, cek rada kuat. Engko nek rada kuat, sampeyan tinggal lah digetno. Bahkan wis kuat malah dincepno digeyekno. Engko nek wis ndase kepalane apa jenenge? Paku itu sudah mancep sudah, tak mungkin ditutup maneh. Tapi bila mana suatu saat yang namanya paku itu keluar lagi, konangan ambek sing duwe dengklik, saonoe sing digawe gepuk. Kadang ada batu didodokno lagi. Lah gitu Pak ya. Begitulah Allah. Ingatlah ketika Allah menghancurkan ekonomimu, ekonomi kita bukan berarti Allah enggak sayang. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kata Allah gini, iki cekak ganggu awakmu, tak entek nih des. Bojone gak ngecemes, saiki ngecem. Lho, ilingo, iku kasih sayang Allah. Yang tadinya itu istri kita itu dikasih belanja 300 itu meneng, saat ini dikasih 500 ngomel-ngomel. Udah kasih sayang Allah, nggak apa-apa. Pasti kok dikasih lebih daripada 500 kok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Quran ini wis ngomong ngoten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kekasih Allah tidak memandang prosesnya dari nasab, ndak, atau fisik kita sebagai orang yang ahli ibadah juga tidak. Sing penting wong iki wis gelem nrimo, hatinya sudah bisa menerima ajaran Rasulullah ini terus melaksanakan dengan istiqomah. Pastilah inilah calon kekasih Allah, bahkan nanti sebelum meninggal dia akan menjadi kekasih Allah. Pun niki prosesi Pak, prosesi wonten mriku. Sebab Allah sudah katakan nurun ala nurin, surat Nur ayat 35 tadi. Cahaya makrifat itu fungsi diberikan terhadap hamba yang dikehendaki untuk linurihi, untuk memadangkan, untuk menjernihkan hati sampean dari kotoran-kotoran hati, yaitu syirik khafi tadi yang beriman segeri teko banyu iki dihilangkan Allah. Cara gelap bisanya itu terang, gelapnya hilang, cahaya didatangkan. Ketika cahaya makrifat itu datang, sak nalika iman terhadap air hilang. Ketika cahaya lampu ini datang, maka saat itu kegelapan akan Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Langsung nyisih mayyasya terhadap hamba yang dikehendaki. Siapakah hamba yang dikehendaki? Dialah para pengikut setia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beliau yang selalu mengikuti ajaran dinul haq. Beliau termasuk kita-kita ini. Wis, saya katakan kita-kita ini yo ojo dadi takabur jenengan. Jangan. Garis lurus keturunan atau pewaris para nabi dan rasul khususnya adalah tabi'ina sholihin, yang hatinya itu hanya bersandar pada Allah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan
materi kita, ciri-ciri para kekasih Allah itu yang bagaimana, sesuai dengan surat Yunus ayat 62 dan 63. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, atau yang menambahi, monggo kami persilakan. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Nih mohon maaf sebelumnya Gus ya. Saya nih selama ini belum punya guru mursyid. Tapi apakah wusul itu harus ada guru mursyid atau gimana Gus? Itu. Sampun? Oke. Apakah untuk mencapai kewusulan makrifat itu harus punya guru mursyid? Wajib. Berbicara niki, saya kasih kedudukan masalah guru ini biar gak ada salah paham tentang masalah mursyid. Mursyid itu visi dan misinya itu apa? Memberikan petunjuk terhadap ruhaniyah kita hanya pada Allah, tidak berbicara pada selain Allah. Lah, tentang mursyid atau guru ini ada dua sudut pandang proses. Proses pertama, guru yang dimaksud mursyid untuk menghantarkan kita sampai ke makrifat Allah berbentuk makhluk. Ingat, berbentuk makhluk. Dasarnya huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsala ini adalah makhluk, Pak. Dialah Tuhan Allah yang mengutus utusannya, berarti makhluk toh, bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan agama yang bertauhid. Udah, nggak bicara masalah bagaimana ekonomimu jadi sukses, nggak pernah. Bagaimana Anda menjadi orang yang berkaromah, sakti, tidak. Cuman satu, bagaimana caranya kau itu betul-betul bisa berpasrah di diri, atau dalam kurung, bagaimana ruhaniyahmu itu lekas bertemu Allah, sehingga apa yang muncul kalimah atau kalam terhadap beliau selalu menyejukkan hatimu, menyejukkan hati kita, tidak menjadikan hati tambah gelisah. Enggak, iki berupa makhluk, bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk malaikat. Iku suka-suka Allah. Allah melewatkan makhluk manusia, itu juga kehendak Allah. Allah mengendaki lewat langsung malaikat, lewat malaikat, itu juga kehendak. Pertanyaannya, mampukah, bisakah Allah mendidik hambanya lewat mursyid makhluk manusia atau makhluk malaikat? Percayakan jenengan nek Allah itu kuwasa? Percaya ya? Sebab ada makalah, Pak, yang mengatakan gini, ada seseorang yang rawuh terhadap orang yang kita anggap sebagai tokoh ilmu mukhadharah, tokoh ilmu mukasyafah. Sowan mentaskhehkan apa yang dia alami. Taskheh ngeten, kula niki dik wau dalu niku kok wonten sing marani kula murui ilmu tentang tauhid. Niku sinten? Setankah, jinkah, atau malaikatkah? Kalau dijawab malaikat gak mungkin.
Karena itu hanya terjadi pada Kanjeng Nabi. Mesti ngomongnya adalah negak jin yo setan. Nyun sewu, saya bertanya, Allah kuasa enggak, mampu enggak menghendaki hambanya diajarkan tentang ilmu tauhid lewat makhluk berupa malaikat? Kalau di dalam hati saya yakin billahi Allah kuasa, kapanpun Allah kuasa. Tapi saya menemukan makalah, itulah zaman Nabi, kalau zaman sekarang nggak akan terjadi. Boleh saya bertanya, Allah dulu pada zaman Nabi dengan Allah sekarang sama nggak? Tak ganti Allah. Makalah muncul itu memang karena keterbatasan pengetahuan hati kita pada musyahadah. Itu loh sebetulnya ada di situ. Itu guru dari sisi proses makhluk. Yang kedua, yang dimaksud guru di sini mursyid yang kami tadi jawab wajib. Ada kalanya kalau sudah sampai ngelewati guru pandangan makhluk manusia atau malaikat, akhirnya inilah Pak, jenengan akan tahu sejati ini guru kita itu siapa. Allah. Coba kalau tidak ada Allah pada makhluk manusia malaikat, bisa manusia itu memberikan petunjuk? Bisa malaikat menyampaikan wahyu tanpa Allah di situ? Tolong dibuka di dalam surat Al-Qasas. Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka sak temene sira Muhammad, ini langsung Rasulullah loh ya. Allah katakan sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi man ahbabta. Tidak bisa kau membimbing, tidak bisa kau memberikan petunjuk terhadap orang yang sekalipun orang itu orang dekatmu, orang dekat beliau. Sinten? Kekasihnya yang dekat adalah anak, istri, para sahabat. Miturut ayat ini orang dekatnya saja tidak bisa beliau memberikan petunjuk terhadapnya, apalagi orang jauh kado seperti sampean kayak kula iki. Jauh lah ngoten nggih. Enggak bisa. Wis. Empun dilekse ayat iki. Ayo dikecapi dirasakno iki sing bener piye ayat iki mengke. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Muhammad yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah. Aku iki ya tak? Terhadap mayyasha, terhadap orang-orang yang gini Pak, kalau jenengan itu sudah kebuka hati sampai tentang mursyid sejati, guru sejati, ternyata jawabnya adalah Allah. Sehingga Anda olehnya memuji itu nggak keliru. Pujaan, pujian, penyembahan sampean iku betul alhamdulillah, utawi sekabai puja dan puji iku lillahi, hanya terhadap Allah, tidak terhadap mursyid, guru, makhluk berupa manusia ataupun malaikat. Tapi sebelum sampai di situ ada prosesnya. Muraqabah, jenengan akhiri si ono iman, aku kok gak ngaji nang guru kae, gak ngerti tentang Allah. Iki tarapnya ilmu Pak. Nek jenengan sampun laku kanthi istiqomah, maka akan tahu guru sejati ini sapa, pembimbing sampean iku sapa, sang petunjuk itu siapa,
Ternyata jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Muhammad itu tadi adalah makhluk, tidak jauh berbeda dengan kita juga makhluk. Guru-guru kita akhirat yaitu makhluk, bah manusia, bah malaikat, itu semuanya makhluk. Sifatnya makhluk, la haula wala quwata. Lah gitu toh. Makanya betul surat Al-Qasas ayat 56 tadi mengatakan innaka la tahdi, bahwasanya makhluk itu tidak punya wewenang memberikan petunjuk terhadap yang lain. Ternyata hidup Allah itu pada diri Muhammad. Kalau tidak ada Allah di dalam diri Muhammad, si Muhammad nggak bisa ngomong, si Muhammad nggak bisa memberikan petunjuk. Lagi tentang syafaat di dalam surat Az-Zumar ayat 44, kul katakan Muhammad, lillahi ku tetep kedue Allah opo as-syafaatu, syafaat jami'an dengan semuanya, jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan syafaat iku milik Allah. Nah, berarti bagaimana ketika saat syafaat itu ada pada diri Rasulullah? Bukan semata-mata Rasulullah punya hak mutlak syafaat. Sami kali ini wae lho, koyok-koyok segeriku teko banyu gitu, koyok-koyok. Tapi sejatine segeriku sangka Allah, lah banyu sifatnya digawe dalan mawon. Paham nggih maksudnya? Jadi banyu tidak punya mutlak sifat seger, bisa menghilangkan dahaga, enggak. Artinya guru makhluk tadi Pak ya, bukan punya sifat mutlak bisa memberikan hidayah atau petunjuk, tidak. Iman sampan harus tembus pada Allahnya. Kalau tidak tembus pada Allahnya, mesti jenengan iki pujiane iku terhadap makhluk. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Ini yang dikhawatirkan. Makanya beliau mengatakan, sok kuwi umatku akan ngadepi zihad yang besar, yaitu melawan hawa. Jadi nafsu tenguk-tenguk ning gunung. Hei pujian gurumu makhluk iku ngoten. Hei imano sing kei petunjuk gurumu makhluk, mesti ngoten Pak. Akhirnya hati sampean iman, jane kak guruku kae kak ngkei petunjuk. Akhirnya ngaten. Lah niki sing dibahayakno, bahaya. Iman yang berhenti di sinilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Padahal Allah katakan wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, Al-Baqarah 256. Jikalau imanmu itu betul-betul hanya pada Allah yang memberikan petunjuk, maka yakfur bitaghut, tinggalkan iman tadi yang mengatakan bahwasanya mursyid makhluk itu yang bisa memberikan petunjuk, tinggalkan itu. Kalau kau tidak mau meninggalkan itu, imanmu wa yu'min billah tidak akan pernah terjadi. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Entah saya juga tidak ambil nggak iso mikir Pak, yang mengatakan bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Saya juga nggak habis pikir iki nyelintung no ayat teko endi, dasare teko endi, tapi faktanya ngono. Sebetulnya mudah saja jawabannya, karena mereka hanya berhenti di iman, tidak ke ihsan. Wis titik. Makanya Allah peringatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Sempurna itu berarti sampai mencapai makrifat. Di situ kok ya ayyuhal muslimun, ya mestinya ya ayyuhal muslimun.
Kok ya ayyuhalladzina amanu wis iman kok dikon Islam maneh, padahal tatanane Islam iman wis iman dikon Islam maneh. Lah mudun lah mulian turun. Kok ya ayyuhal muslimun rodok maton, tapi ya ayyuhalladzina amanu berarti iman kita belum benar. Bisanya benar harus ke ihsan. Dengan kesempurnaan Islam panjenengan inilah nanti akan naik menjadi iman yang sudah ihsan. Jadi Bapak wajib miturut proses keilmiahan wajib. Tapi lah ada satu makalah lagi tanpa guru makhluk. Mampu Gusti Allah? Halo? Mampu terhadap hamba siapapun yang dikehendaki, sakit dan bisa Allah menghendaki hambanya yang dipilih langsung tanpa malaikat, langsung tanpa makhluk manusia, Allah sendiri yang membimbing dia tanpa diketahui siapapun termasuk malaikat enggak ngerti. Pertanyaannya, kuasakah Allah? Kalau saya wallahi kuasa, sebab Qur'annya sudah ngomong innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup dan berkuasa atas segala apapun, baik yang bisa diterima akal maupun tidak bisa diterima akal. Cuman berhubung kebanyakan manusia itu hanya memiliki hujjah. Hujjah itu bukti atau makalah dasar secara akliyah saja, maka mengatakan tidak mungkin. Kalau ada seseorang yang langsung diajari dening oleh Allah, yes kak popo imani pandangane dewe. Kalau saya sendiri, saya yakin tanpa guru makhluk manusia atau malaikat, Allah langsung mendidik, membimbing hamba yang dikehendaki, begitu bisa terjadi. Ada lagi? Satu lagi, mohon maaf. Apa namanya itu? Ya seperti itu Gus, terjadi pada saya. Ini gimana Gus? Saya juga bingung. Awalnya saya bingung, benar-benar bingung soal kayak gini. Makanya saya bertanya seperti ini. Gimana nih solusinya Gus? Mohon maaf nih. Jenengan gak usah repot-repot, abaikan kalimah atau makalah yang sifatnya itu gak setuju, abaikan. Hanya satu, percayalah, semua itu datangnya langsung dari Allah, dan Allah itu mampu. Hujjah dasar innallaha ala kulli syai'in qadir. Satu. Nomor dua, mengalirlah seperti air mengalir kemana itu, karena jenengan sing bimbing ya sapa. Sama halnya kita mau berangkat kemana, tanpa dibimbing Allah ya nggak akan pernah sampai pada tujuan. Jadi solusi jenengan pertama, makalah-makalah yang mengatakan tidak setuju dengan apa yang jenengan alami, abaikan. Justru dengan mengabaikan itulah akan menanamkan iman sampai pada Allah dengan benar, bahwasanya Gusti Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, kuasa menguasai menghendaki apapun yang terjadi. Satu sisi lagi pun sampean ikuti air mengalir seperti air mengalir. Artinya apa? Allah mengarahkan kemanapun, ikuti, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Beni saking Rangkarejo Gus. Saya mau bertanya yang masalah Bu Ari pernah saya tanyakan lewat WA. Masalah apa? Warid. Boten. Yang pernah saya tanyakan di WA. Di WA, nggih, terus pundi? Itu yang pertama kan ya sesuai dengan sunnah Rasul, kalau
seorang laki-laki dan perempuan jika sudah menemukan jodoh harus lekas dinikahkan supaya tidak terjadi maksiat atau zina. Nah, ini secara sudut pandang syariat dan hakikat kan sama. Nah, sedangkan setiap manusia ini kan memiliki nafsu amarah dan nafsiyah. Nah, itu gimana Gus kalau kita untuk mengatasinya, mohon untuk pencerahannya, karena yang namanya pernikahan itu kan juga butuh sandang, pangan, papan. Itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terjadinya akad nikah, kita itu diproses Allah lewat beberapa hal. Pertama adalah nador. Nador itu ketemu, kenalana, ya bahasa sekarang pacaran ya, pacaran. Lah, maksud Allah mendatangkan proses nador itu untuk supaya saling memahami karakter sifat masing-masing. Tapi ini disalahgunakan. Yang banyak itu ngumbar hawa nafsu. Kebanyakan itu. Padahal Allah memberikan proses nador itu untuk memahami karakter dan sifat. Bila mana karakter dan sifat itu sudah sama-sama cocoknya, maka langkah kedua adalah khitbah. Nakokno, ngelamar. Niki lho cara saiki ngelamar. Biar tidak lama-lama dalam pacaran, takutnya itu nanti ada setan atau nafsu sehingga kita terjadi sesuatu perbuatan yang kurang berkenan. Khitbah, oke. Setelah khitbah itu kan sebelum kita, atau fase yang ketiga adalah akad nikah. Sebelum di situ kan kita sebagai manusia kan yang mikir biaya toh Pak, mikir biaya. Lah disinilah ada dua kelompok hati manusia. Ada yang beriman selain Allah, ada juga yang beriman hanya pada Allah. Iman yang beriman pada selain Allah mesti hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu apa maksudnya? Lah iya. Durung duwe apa-apa kok kate akad nikah. Wis gak sida. Entenono sik aku cek nyambut gawe dhisik oleh duit engko digawe biaya. Lah ngoten nggih. Lah proses yang seperti ini bukan berarti saya menyalahkan, enggak. Itu miturut sifat basariah manusia memang seperti itu. Tetapi konyolnya ketika saat berpikir seperti itu, iman kita itu jatuhnya pada selain Allah. Ini konyolnya. Akhirnya saya sebut sebagai hitung-hitungan. Kok gak aku kerja ngono, gak mungkin nyekel duit. Tak mungkin isok biayai aku nikah. Lah ngoten nggih. Iki konyolnya seperti itu. Mestinya gini, Pak. Oke lah, sifat basariah kita terapkan. Otomatis kita harus usaha, ikhtiar bagaimana mendapatkan biaya itu sehingga dibuat untuk sandang pangan papan. Lah ketika ikhtiar usaha ya gak diakoni kalau dia yang melakukan, mestinya gitu. Tapi berhubung kelompok pertama ahli hijab, tidak bisa Pak seperti itu, mesti aku terserah kita memakai kelompok yang mana. Lah kelompok yang kedua sudah gak mikir masalah sandang pangan. Artinya dia tidak berwenang atas semuanya itu. Lah wong aku patung kok iso usaha didalane
Nggak bisa. Jadi mengalir aja, beliau-beliau mengalir aja. Apakah diterjadikan dia itu usaha untuk ikhtiar terlebih dulu atau tidak, sudah nggak ada bedanya. Kalau Allah memperjalankan dia, nggak usaha, nggak ikhtiar, toh pada akhirnya Allah juga menyiapkan. Seperti halnya filosofnya hewan laba-laba itu sibuk bangun rumah, gak sibuk cari makanan dan kebutuhan. Semakin lebar yang namanya rumahnya itu, maka semakin dominan, terjeratlah nyamuk dan lalat. Jadi nggak pernah aku temukan si laba-laba itu bikin rumah terus turun dari rumahnya cari laler, cari lamuk, nggak tumon yuk, nggak pernah terjadi. Artinya apa? Ketika betul-betul hati sampai ahli syuhud, jelas gak melok mikir urusan sandang pangan dan papan, karena tidak wenang dia sibuk untuk membangun rumah ruhani, sibuk membangun takwa. Ini di posisi ahli syuhud, sehingga bisa terjadi dia tidak, walaupun awalnya tidak punya apa-apa, bisa jadi Allah menterjadikan dohiri gak nyambut gawe, berarti diletakkan makom tajrid, nanti datang sendiri. Artinya sing datang no lalat siapa, sing datangkan nyamuk ya siapa. Artinya kebutuhan apa yang jenengan butuhkan secara jasmani, baik sandang pangan papan, berhubung hati sampan wa aslimu lahu, posisi hati sampan sudah pasrah nangone Allah, toh itu pasti akan didatangkan. Gak kate enggak, la buddha, wajib bagi Allah akan mencukupi orang-orang yang seperti ini yang dibutuhkan, walaupun itu tadi tidak mewah semewah miturut manusia yang lainnya. Yang jelas Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya, apalagi kekasihnya yang seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi bisa jadi Allah memperjalankan si hamba itu ikhtiar usaha, tapi di dalam hati si hamba tidak mengakui kalau ikhtiar usaha itu perilaku yang muncul dari dirinya, tidak, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat aja itu nanti diperjalankan lewat mana, makom tajrid apa makom asbab, makom sing wis pasrah koyok ngono kuwi yang depan, atau makom sabab dengan kali kula dilewatkan mergawi. Tapi kedua-duanya hatinya sama, senden pasrah hanya pada Allah. Wis. Kalau yang kedua inilah memakai bahasa akal. Yang pertama tadi, yang ahli hijab memakai bahasa akal, bahasa logika. Oh, kalau aku gak nyambut gawe, gak mungkin aku nyekel duit. Lah ngoten nggih. Iku logikanya. Wis terserah kita duduk di mana sak kerso kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Chandra saking Kebonsari Gus, badhe tangklet untuk menuju hakikat makrifat, apakah diperlukan untuk kholwat? Sedangkan di dalam kehidupan ini kita kan butuh pekerjaan. Itu matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuju dan bertemu pada Allah, apakah harus kholwat? Sebelum saya menjawab,
wajib dan tidak, saya akan pahamkan tentang kholwat sesuai dengan surat Al-Insan ayat 25-26. Kholwat itu maknanya adalah nyepekno ati sangka sakliyane Allah. Bahasa Indonesia ini apa ya? Meninggalkan pergaulan hati dari gebyare dunya. Gebyare bahasa Indonesia keramaian dunia. Memang ada yang mengartikan meninggalkan hati dari keramaian dunia itu Bapak Ibu sak fisike. Ada yang seperti itu. Akhirnya anak istri pekerjaan ditinggal, terlantarlah anak dan bukan itu. Coba dibuka surat Al-Insan 25-26. 25 khususnya, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Kita orang Indonesia diberikan Allah masa atau waktu 1 hari 1 malam bertemu 24 jam. Oke, sepakat ya? Dan di situ pasti setiap 24 jam Allah memberikan waktu terhadap kita 2 waktu. 2 waktu. Manakala kita tidak mau memanfaatkan 2 waktu itu, jadi 24 jam dibagi 2 waktu. Apabila kita tidak memanfaatkan 2 waktu itu, maka Allah katakan wal asri, saya bersumpah demi masa Allah. Jadi Allah bersumpah atas masa waktu itu. Innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, di dalam kerugian besar. Nah, rugi banyak manusia ketika waktu-waktu demi waktu yang diberikan oleh Allah, maksudnya rugi, hatinya selalu lalai pada Allah. Itu loh maksudnya rugi. Tapi ayatnya ada terusnya, ada istisnanya, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq watawasau bis sober. Kecuali berarti yang gak rugi. Illalladzina amanu, kecuali mereka yang sudah beriman, wa amilu sholihah, dan mengamalkan keimanannya, berarti jatuhnya di ihsan. Iman kalau semuanya karena Allah, terus dinyatakno, berarti wa amilu sholihah. Iki maksudnya. Iman yang sudah tertanam di dalam diri seorang mukmin yang sudah ihsan, kata Rasul, ketika dia itu membuktikan kalau semuanya itu Allah, ka'anna kataroh, kata Rasul, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Maksudnya hatimu sudah tidak ragu lagi bahwasanya yang berperan hanyalah Allah. Itu 2 masa itu mana? 24 jam dibagi 2. Pertama, walkur isma rabbika bukrata wa asila. Masa di mana jasmaniah kita itu ditabrak nih Allah, ditabrak nih, dibenturkan Allah, repot ngurusi urusan dunia. Contoh kerja, contoh sosialisasi, omong-omongan ambek konco, ambek bojo, ambek anak, ambek siapapun dalam keorganisasian. Mesti kita dihadapkan Allah waktu-waktu seperti itu setiap hari. Entah urusannya berapa jam, antara hari ini dengan hari besok,
itu mungkin juga nggak sama. Lah, ketika Muhammad kau bertemu terhadap masa seperti ini, wadkur, temui Allah, sebab Allah ya di tengah pekerja. Nyun sewu paling Jember iku lah elek toh, waktu jenengan beol minggu ini ana Allah, temui Allah. Coba kalau nggak ada Allah, sakitah kotoran medal keluar? Nggak bisa. Kalau tidak ada hidup di situ, bagaimana mungkin Anda itu bisa mengeluarkan kotoran dengan sendirinya? Nggak bisa. Yang dimaksud berzikir, yang dimaksud ingat itu bukan diucap. Ya janganlah Pak sama nambah beol la ilaha illallah. Ya nggak boleh lah. Yang dimaksud zikir di situ, diem lesanmu, diem hatimu, hanya melakukan rasa. Oke, disinilah. Ini namanya kholwat. Hatimu tinggalkan, ruhmu tinggalkan selain Allah, hanya bertemu Allah di situ, sekalipun jasadmu itu berinteraksi dengan urusan dunia. Satu. Waktu yang kedua, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ini memakai waktu malam. Itu maksudnya momen yang kedua, jasmaniyahmu itu istirahat, sudah tidak lagi benturan dengan urusan dunia. Mesti orang istirahat ya Pak jenengan. Yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berbaring berarti istirahat. Gunakan istirahatmu itu untuk melakukan kholwat. Berarti yang diwajibkan kholwat, dan kholwat itu wajib terjadi manakala ingin bertemu Allah. Dan kholwat itu tidak harus kita itu secara jasmani tinggalkan urusan dunia. Kholwat itu adalah proses hati tinggalkan selain Allah, itu kholwat. Lah ini terjadi ketika saat kerja atau tidak kerja sama. Saat kerja kan yang kerja jasmani, rohani enggak. Rohani kita bertemu Allah di situ. Caranya apa? Bagaimana caranya biar bisa bertemu Allah? Ya dzikir sirul asror iku sampean bawa sak mampu jenengan, sesuai dengan kapasitas yang ada pada dirimu. Dan jangan disamakan musyahadatul fana sama dengan kamil, kamil sama dengan bakok, tidak bisa. Ya lakukan sak mampu pada dirimu. Ya ini kholwat Pak. Jadi saya jawab wajib kholwat itu dilaksanakan, sekalipun kholwatnya itu di tengah-tengah jasmania ini bekerja. Aku tanya, apakah Gusti Allah itu hanya ada di tempat sepi saja? Enggak tahu ya, di tempat ramai juga ada Allah. Makanya sebetulnya kerjaan itu bukan alasan untuk kita tidak bertemu Allah. Pekerjaan itu bukan penghalang menghalangi kita bertemu Allah, bukan. Sebetulnya itu adalah hal yang dihadapkan kita pada Allah, hal yang dihadapkan oleh Allah pada kita. Tinggal kita itu mandengnya nang Allah opo nang makhluke. Ngaten lho. Jadi tetap Pak wajib kholwat secara umum. Ini tadi saya katakan di tengah kerjaan. Ada kholwat secara khusus, berarti jasad sudah istirahat. Gunakan kholwat. Cuman kalau jenengan mengalami melaksanakan kholwat secara khusus, ini harus saya istilah itu saya tegaskan, karena di situ itu banyak keterjadian di alam mukasyafah. Biar Anda tidak terjaring oleh nafsu di dalam alam mukasyafah.
biasanya gitu. Entah nanti terjadi waktu mimpi berarti jenengan tidur, waktu di luar mimpi berarti jenengan tidak tidur. Itu apa? Gini Pak, di dalam ketika saat itu kita khalwat secara khusus, di mana kita sudah jasmani tidak senggolan dengan urusan dunia, itu terkadang kita diuji Allah, dimasukkan alam kasafah, alam di mana kebuka tabir gaibnya makhluk. Akhirnya jenengan tahu, bertemu terhadap gaibnya makhluk seperti malaikat, seperti begebluk, jin, iblis, apapun. Bisa jadi temriku jenengan bertemu terhadap para kekasih Allah, baik dari unsur Rasul atau wali Allah, bisa terjadi. Dan ini adalah tampilan-tampilan bonus dari Allah terhadap jenengan yang bukan maksud dan tujuan jenengan kholwat. Maksud dan tujuan Anda kholwat adalah bertemu Allah, dan ini di alam musyahadah, bukan mukasyafah. Sehingga ketika saat Anda itu bertemu terhadap para gaibnya makhluk, bisanya dengan lolos, tidak terpengaruh, hanya satu kuncinya. Ingatlah, bawalah tali Allah itu, biar enggak putus. Tali Allah menghujam terhadap dirimu bahwasanya su'aul basiroh, merasakan, meyakini bahwasanya apapun yang terjadi itu yang menterjadikan adalah Allah. Iki pegang terus, sehingga ketika jenengan ketemu malaikat Anda juga tidak terpengaruh, ketemu begebluk ditawari apapun jenengan tidak terpengaruh karena melihat Allahnya. Bertemu para rasul, para nabi, para kekasih Allah yang lain, para wali Allah, juga jenengan tidak keenaan di situ karena tujuan perjalanan Anda belum selesai. Sampailah ke musyahadah bertemu Allah, berarti Anda sudah tiada, sudah kefanaan semua makhluk termasuk dirimu. Nah, ini saya sampaikan barangkali terjadi Anda biar tidak bingung. Terus saya kasih nomor biar jenengan si bingung bisa tanya. Nek wis paham gak usah takon ben gak ngebeki WA. Ya Allah Pak, durung mari niki, telung dina ket iso jawab jenengan. Kalau sifatnya mentaskeh sih nggak apa-apa. Ya, kalau sudah paham, yakin tenan, ya sudah, ya sudah. Ngoten. Bukannya kalau tidak mau di WA Anda, mboten. Kadang ndelok WA 2000 awang-awangan Pak. Tapi sudah resiko saya, tetap harus saya sambung. Sing penting gak usah dihapus. Kadang-kadang ono sing mangkel, dihapus kesewen jadi. Ya wis gak apa-apa, rezekiku. Nggih. Jadi wajib Bapak ya, karena definisi dari kholwat adalah meninggalkan selain Allah untuk bertemu Allah. Nggih. Ada lagi? Ibu mungkin cukup? Bapak cukup ya? Nggih. Ini gua pesen kula nek wis paham gak usah WA cek gak ngebeki. Kecuali sifatnya tasreh atau gak paham tanya, wajib jenengan tanya pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita terima ilmu dari Allah. Mudah-mudahan tetap disertai Allah hidayahnya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.